Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa sifatiha wa nuril absari wa adiyaiha wa alihi wa sahbihi wa salim ajmain wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Alhamdulillah. Kita buka dengan baca bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita doakan Ki Haji Harun Ar-Rasyid lapang kuburnya. Diampuni dosa-dosanya. Dicatat sebagai calon penghuni surga Firdausi A'la. Dan kalau beliau berdosa tidak sengaja dan saat ini sedang disiksa di alam kubur karena doa-doa kita, dihentikan siksanya selama-lamanya. Allahumma firlahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftina ba'dahu wa filana walahu. Alhamdulillah. Dan doa-doa ini juga untuk semua keluarga besar kita yang telah tiada, insya Allah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, insya Allah tanggal 27 hari Rabu Idul Adha. Idul Adha berarti itu hari Id, hari penyembelihan kurban. Setelah itu hari Kamis, hari tasrik yang pertama. Sewelas telulas Zulhijjah. Nah niku dadi wak dhewe nyembelih niku ping 4. Nanti pas bismillah pertama Idul Adha, yang kedua hari Jumat, yang ketiga hari Sabtu, yang keempat hari Ahad. Insya Allah. Niku diarani kurban niku nek cara bahasa Arabe udhiyah, nyembelih kambing, sapi, kerbau atau onta. Oke, bismillah. Maka Bapak Ibu mari kita membaca Inna A'toina bareng-bareng. Mungkin kalau terjemahke. Mungkin nek Pak Mahroji hadir langsung kula saya selesaikan. Ini nunggu Ustadz Mahrojiku dari 1, 2. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar. Inna sani'aka huwal abtar. Inna a'tainakal kautsar sak temene sira Muhammad wis tak kei gandum yang banyak, kurma yang banyak, zam-zam yang melimpah, dan lain-lain. Maka makanlah, maka minumlah, lalu kamu sehat. Lalu setelah kita sehat, setelah Kanjeng Nabi sehat, ini kan apa-apa yang diberikan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari Allah termasuk untuk umatnya. Alhamdulillah, untuk umatnya.
Nah, kula panjenengan sedaya niki termasuk umatnya Kanjeng Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu kata Gusti Allah, berdiri kamu ya Rasulullah, berdiri kamu Muhammad, kerjakan sholat. Gitu? Inna a'tainakal kausar fasholli li rabbika wanhar. Maka dirikanlah sholat. Dari Gusti Allah niku ngenai nopo-nopo. Niki dalam kitab Ibnu Katsir niki kula critakake di tafsir. Saya sederhanakan, saya berbahasa sesuai dengan kaumnya. Jadi kon ngadeg, kon sholat. Nah, nek kowe wis sholat, inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sholat itu mencegah perbuatan yang keji dan mungkar. Barang siapa yang tidak takbir, rukuk dan sujud menyembah kepada Allah, semungkar-mungkarnya manusia, sekeji-keji sak ngeyel-ngeyeli manusia, iku wong sing ora sholat. Bapak Ibu nek dereng napa? Nek dereng sempet sholat 5 waktu nggih, minimal Jumatan bagi laki-laki, minimal sing blas ora ibu-ibu cek males sholat ya minimal sholat Isya. Nek niki kula yakin pun sholat sedanten jenengan niku pun tertib sholat, disiplin sholat, ngrasani ya tertib. Ngrasani tanggane tertib. Tapi niki kadosipun mboten sedanten, alhamdulillah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, maka Allah berkata, dirikan sholat. Kalau kamu sudah mendirikan sholat, maka berkorbanlah. Karena sudah aku beri nikmat yang banyak, berkorban bagi yang mampu. Maka Allah mengatakan, hitung-hitung harta kalian. Jadi kalau panjenengan saya kon hitung-hitung, ibu-ibu hati-hati loh, nek jenengan duwe anting-anting gedine sak ban Vespa. Mlakune piye yu kabare yu? Ya, itu alhamdulillah dihitung sing duwe apa jenenge? Saya punya emas di rumah dihitung, nek didol dijogok 3.500 sing dijogok ora melarat, ora ngelih, ora dadi kiamat, silakan, berarti mampu berkorban. Dihitung-hitung. Lalu Allah begini, nek kalau kalian, ini Allah marahin, kalau kalian tidak mau menghitung-hitung harta kalian, biar aku yang menghitungnya. Dihitung karo Gusti Allah. Ternyata kita punya turahan 3.500. Nah, terus kalau tidak korban, Allah katakan inna sani'aka huwal abtar. Kalau kalian tidak mau berkorban sementara sudah aku hitung-hitung dan punya turahan 3.500, maka kalian terputus dari rahmat Allah. Terputus dari rahmat Allah itu contohnya seperti ini. Sholat 21 tahun menjelang meninggal dunia, Malik Kristen, Malik Hindu, itu imam masjid haji ping 4 terputus. Ternyata orang itu tidak pernah korban kan. Naudzubillah nih, nek ana wong korban dicela, korban cilik we gaya. Iki lho aku ora pernah korban, yo gaya. Ya Allah. Menjelang meninggal dunia kurang 21 hari. Menjelang meninggal dunia, dia entah kena masalah apa, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, kok mlebu Hindu. Apa? Alhamdulillah. Ustadz Mahroji sudah datang, tak rambuki sedikit nih, nggih. Udah duduk sana. Nah, suruh sini. Nah, suruh sini, saya sudah selesaikan. Bapak Ibu, mari dihitung-hitung. Waduh Kang, aku turahe mau 350.000. Masya Allah. Tuh kok ke terpal sing ijo. Masalahnya aku wong P3 dadi ijo. Saiki ambiar partai ini ya toh. Serapopo. Pak Harun PBB mbiyen, Pak Harun.
Ya Allah ya Rabbi, hitung bahkan turaimu 350.000 tukoke terpal dikasihkan ketua panitia kurban. Pak niki kula sagete niki mboten kurban, niki kula sedekah supaya saya dapat pahala semua orang yang berkurban. Bagaimana caranya Pak? Tolong terpal saya ini nanti digelar gawe monto-monto daging. Leres mboten? Leres nggih. Gawe monto-monto daging, gawe apa namanya? Monto-monto teklik dan sebagainya. Pak, mungkin nek pas pengumuman kula mboten sah disebut kepada Sohibul Terpal, kami terima kasih. Mboten nonton Sohibul Terpal, mboten nonton. Ibu-ibu datang ke sana bawa pisau dhewe diasah, aja malah mulai nggawa pisau panitia. Awas ya toh bapak-bapak, bismillah hadir ya bapak-bapak di kurbannya ini jangan ketok dengkulnya, ditutupi. Alah Pak, iki kucing ora gelem kok ora ana hubungane menutup supaya wak dhewe untuk pahala berkurban. Ibu-ibu datang nganggo jilbab, panitia nek ana sing ora nganggo jilbab diusir itu ngapain? Ini sedang ibadah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Kula pas takbiran ngoten niku wonten tiyang kalih siji lanang, siji wedok, bukan suami istri, ora janjian, nangis. Tak kira khusuk, jebulane terlilit hutang. Tapi inget karo utange. Astagfirullahaladzim, kula celuk tak ndeng omah, sijine utange 250.000 tapi urung kebayar sejak tahun 2021, 2001 35 tahun. Sing sijine bojone meninggal dunia, ditinggalkan semua anaknya karena dia tidak punya apa-apa. Wis nggipun tumut kula bismillah sak mak-mame saiki wonge wis gedhe dhuwur ganteng ya mecicil meneh. Tobat tenan nek karo menungso iki tobat tenan mending ngingu cempe. Cempe dinu gede, dadi nek cempe lanang dadi jantan apik manut, digo manut rono. Ya nek ngingu wong iki kadang-kadang ngono kuwi. Semoga anak-anak jenengan tidak berubah menjadi Alhamdulillah. Bapak Ibu, kita dengarkan. Ustaz Marozi sudah sampai sini? Kamu lari ke sana, jangan mengandalkan itu. Ustaz Marozi sudah datang? Suruh sini. Ya. Wes ya, ibu-ibu besok datang ke kurban ya, bantu-bantu ya, nyembelih apalah, pokoknya saisone, saisone, bismillah, isone ngopo, kulo yo nate nganu Pak Hendri, Pak Lurah, saya buat 35 unit yaitu gaya duduk ini loh, dengklek cilik itu usulnya ibu-ibu. Babul Janah takmirnya ini Pak Marsito tolong 35 ini inventaris ojo sampai digawa mulai sing jagong-jagong nih lho. Oh ternyata wes siap Pak Puji aman. Kayak ibu-ibu datang kayak kan gon saya kalau nyembelih banyak makanya sapinya banyak, kambingnya juga banyak karena apa namanya 4 musola 2 masjid. Satu. Begitu rampung laporan Pak Marsito, bagaimana perdengklean cilik? Boten sing laporan boten kula, Bu Sumi lapor Pak Ustadz. Dengklek 35 dipakai semua sama ibu-ibu, alhamdulillah tinggal telu. Wis diamankan, ternyata dibawa pulang. Alhamdulillah. Insyaallah nggih Bu. Mulai aja nggawa apa-apa kejaba jatah kurban. Nah, pun pokoknya wak dhewe niku kurban bisa berbuat apa?
kerjakan untuk kebaikan. Ustadz, lajengan Ustadz. Lajengan. Bismillah. Mudah-mudahan nanti Ustadz Mahrozi Kudori selesai, saya tutup dengan doa gitu ya. Karena perjanjiannya beliau yang ngisi, saya yang doa. Alhamdulillah. Mboten kula tutup kali salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allah baik, Allah Maha baik. Tuhan kita Allah, kita ditakdir baik oleh Allah. Dan kita hari ini, wahai Ibu, tadi saya perjalanannya tidak tahu kalau ternyata jalannya ditutup. Dan saya melihat di situ ada jalan, tapi kalau ditutup, saya nggak bisa jalan. Ya toh? Meskipun di situ ada jalan, gitu. Coba kalau kita punya telinga, telinganya punya, gitu. Tapi nek budek, ora iso krungu. Akhirnya tidak mendengar. Tadi saya ke kiri. Kan di situ ada jalan, ternyata salah. Ya ada maka jalan nggak sampai karena jalannya salah. Setong betul nih kira-kira. Setong. Jadi kita pagi hari ini bersyukur kita kepada Allah karena kita ditakdir oleh Allah. Takdir kita ini baik. Coba kita satu persatu. Allah kita kasih nikmat harta yang pertama. Yang kedua, Allah kita kasih nikmat sehat. Yang kedua. Yang ketiga, Allah kita kasih nikmat sempat, bukan nikmat iman. Coba tiga ini saja, mari kita syukuri. Kita diberi tiga. Yang pertama harta, yang kedua sehat, yang ketiga iman. Tak ulang. Yang pertama harta, yang kedua sehat, yang ketiga iman. Kita dikasih tiga-tiganya. Karena ada orang yang hanya dikasih dua, hanya dikasih harta, hanya dikasih sehat, tapi tidak dikasih iman. Ya ora kaya dalan ditutup to iki. Dalane ana ning ditutup, ra iso lewat. Coba ada 8 pintu surga. Ada 8 pintu surga. 8 pintu itu akan terbuka semua bagi orang yang berwudu. Tak ulang ya. Bagi orang yang menjaga amal wudu, maka 8 pintu surga itu dibuka semua. Betapa nikmatnya kita bisa lewat dari mana saja yang 8 pintu itu dibuka. Maka kalau kita berwudu, jangan anggap wudu itu hanya membasuh, tapi menit berikutnya kita akan menghadap Allah. Tak ulang ya. Supaya kita semua mensyukuri kita ditakdir menjadi orang yang beriman, yang dikasih jalan, jalannya terbuka lebar, kita lewat jalan yang benar, kemudian melihat pintu surga di depan itu, dan pintu itu terbuka semua. Lalu kita diperintah silahkan lewat pintu mana saja. Masya Allah, coba kita renungi bersama. Wahai Ibu, hari ini saya terharu, hari ini saya senang. Saya itu tadi sudah benar-benar tidak ingin terlambat, dan saya tidak terlambat, hanya salah jalannya saja. Kemudian berputar-putar, mundur lagi, lama lagi. Saya diam, lalu saya telepon Mas Fatih. Mas, kok aku ini nggak bisa lewat ya, karena jalannya ditutup. Sudahlah Pak Marozi, di situ aja, saya langsung ke situ. Bayangin aja, penjemput itu sudah tahu persis tempat kita mau dituju.
Nabi kita, Nabi Agung, Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sudah menjemput kita 1400 tahun yang lalu. Bahkan kita dikasih petunjuknya untuk menuju jalan itu. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, wudhu ini adalah perkara keselamatan kita. Makanya nek wudhu tidak hanya basuh kaki, tapi ngerti apa tujuannya. Orang wudhu kok ono lho sing ngene-ngene tok iki. Bapak Ibu, coba ya, kompak ya. Kalau saya bilang ayo baik, jawabannya ayo, gitu ya, kompak ya, tak ulang ya. Semua tersenyum, ayo baik, Ayo baik. ayo, gitu ya. Ditambah ya, biar kita nyambung, nyaman, rileks, ngajinya orang kenceng banget, tapi ngerti nek wudhu itu adalah sarana mudah untuk kita memasuki pintu surganya Allah. Dan wudhu itu ternyata menggugurkan dosa. Tak ulang, ayo baik, Ayo. bilang gitu, ayo gitu ya. Pokoknya kok bali seko kene iki wis ngene iki kok ayo. Terus mburimu ngene, kowe ngopo ya? Kayak mau loh, ternyata wudhu itu merupakan sarana terbaik sebagai pintu kemudahan untuk memasuki surganya Allah. Bahkan wudhu menjadi penggugur dosa. Maka kalau kita berwudhu mau sholat, kita tahu persis bahwa menit berikutnya wudhu kita digunakan untuk menghadap Allah. Betapa nikmatnya orang yang berwudhu tetapi mengerti apa yang sedang dilakukannya, sehingga tidak asal cepat-cepat saya wudhunya selesai. Mosok mbasuh rambut malah bathuke sing disambung ngene-ngene iki. Kuping yo mung ditarik tok ngene kuping. Lah maksudnya apa? Ya, ayo baik. Ayo. Saya jeru. Karena kita memang harus baik. Kenapa kita harus baik? Karena Allah memerintah kita. Coba bayangin, sempurnanya lalat itu ya hinggap di kotoran, hinggap yang bau-bau, menyukai yang bau busuk. Itu lalat ketika ditakdir sempurnanya untuk itu. Coba tikus itu sempurnanya seperti itu. Maka kalau kita ini sempurnanya ya memang harus baik, karena kita ditakdir oleh Allah makhluk yang diciptakan yang terbaik. Coba saja hari ini, kenapa kita tidak bersyukur? Ini masjid, ini adalah tempat sebaik-baiknya tempat. Dan siapa orang-orang yang dimasukkan di dalamnya, dikumpulkan di dalamnya, dan yang memakmurkannya adalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Bayangin wahai ibu, untuk bisa sampai ke sini perjuangannya bagi kita itu tidak sederhana. Karena sungguh orang sering kali melihat jalan tetapi dia tertutup dari segala apa yang untuk bisa lewat. Bayangin aja, orang kok bisa mudah menuju ke masjid, itu adalah artinya Allah mencintai kita. Tak ulang ya. Kenapa kita dikasih harta? Kenapa kita dikasih sehat? Lalu yang ketiga, kenapa kita dikasih iman? Coba Bu, orang dikasih dua, iya sehat dan harta, tapi nggak ada imannya, itu tandanya orang itu tidak dicintai Allah. Tapi bila mana kita ini beriman kepada Allah dan Allah mengasihi kita iman, itu tandanya Allah mencintai kita. Karena iman tidak diberikan kepada siapapun kecuali orang-orang yang dicintai Allah saja. Tak ulang ya, iman tidak diberikan kepada siapapun kecuali kepada orang-orang yang dicintai Allah saja. Yang tidak dicintai tidak dikasih iman. Harta dikasih, maka orang yang tidak beriman pula dikasih harta. Bahkan orang yang tidak pernah berterima kasih dikasih harta.
Bahkan tidak hanya harta, dikasih sehat pula. Abu Jahal itu sehat, Abu Lahab itu sehat. Abu Jahal itu dulu waktu akan dipenggal lehernya sama anak-anak itu, apa bilang? Nak, kowe nek arep nugel guluku aja semene. Aja ning dhuwur. Aja ning dhuwur. Ning ngene. Ben kepalaku tampak bugar karena masih ada lehernya. Masya Allah, sekelas jahatnya Abu Jahal saja dikasih sehat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi iman tidak dikasih. Maka orang-orang yang dikasih iman hingga saat ini kita masih ditakdir beriman, itu tandanya Allah mencintai kita, dan kita harus menambah rasa syukurnya lagi dan lagi hingga tidak ada lagi untuk tidak bersyukur, lagi dan lagi hingga tidak ada lagi untuk tidak bersyukur, lagi dan lagi hingga tidak ada lagi untuk tidak bersyukur. Lagi gue tekan Bali kok gini rengeng-rengeng dhewe ning ati lagi ya, dan lagi untuk tidak bersyukur. Kenapa kita bersyukur? Bapak Ibu bayangin, saya itu jam 4 pagi masih di Pantura. Pantura itu Kendal, Semarang. Masya Allah, karena saya wis sanggup reniki. Jam 4 pagi itu masih di Pantura, di Kendal, Semarang. Saya lewat daerah Sukorejo. Sukorejo itu naik terus tekan Temanggung, naik terus tekan Secang, terus tekan Jogja, terus munggah naik tekan Patok. Wetengku ngelih banget. Aku mandek sikik ning soto, inggir keset, saya makan dulu di situ. Aku wis ayem karena Kang Puji akan ke sini. Kang Puji dari Masjid ITB mau menuju ke sini. Saya ayem banget karena sudah pasti dicukupkan, dan saya tidak akan berusaha untuk bisa terlambat. Tidak, saya terus akan tepat waktu, on time. Nah, Masya Allah, ibu-ibu bersaudara disahabatkan dalam kondisi perkara baik, itu harus ditambah rasa syukurnya. Saya merasa bahwa saya ini adalah orang yang dulu pernah diajak Ustadz Harun Al-Rasyid almarhum, dan saya masih teringat hingga sekarang saat menanjak menuju ke Parangtritis. Karena saya mau ke Panggang, karena setiap hari dulu ngajar di daerah Giri Cahyo, ada apa itu madrasah, ya kan? Tukiran, Haji Tukiran, Haji itu bukan, Mbah Benu, saya sebentar, Mbah Benu. Wis ngene, aku ra kelingan sapa wonge, tapi beliau orang baik karena mau meminjamkan rumahnya untuk pesantren. Pesantren waktu itu yang dimaksud adalah madrasah. Dan saya sama Ustadz Harun ngajar setiap pekan itu saya 3 kali. Naik sepeda motor Vespa warnanya bukan hijau. Apa kayak krem. Terus suaranya tang. Mas Mahroji, kata Ustadz Harun, aku istriku, itu Ustadz Harun datang. Aku langsung terkopoh-kopoh di depan pintu kontrakan rumah saya itu. Ustadz Harun wajahnya nampak ceria, jamak plengeh gitu. Kemudian menyodorkan sajadah dilipat jadi 4. Mas Mahroji, ini untuk diduduki sebagai bantal nanti kita naik ke puncak kebaikan. Jok, namanya jok. Jok kesenggol itu. Jok. Nah, ini namanya jok motor. Ternyata
naik itu ketika wis Maharaji siap 4:30 nanti kita akan sampai ke sana. Tang itu irungku ki geter-geter gitu. Kayak uang wae kae. Terus aku nyikep Ustaz Harun kan awake gede. Aku ngene iki ngamplik cilik wae. Kayak anake. Ngamplik cilik kae. Aku ngene iki terus anggere aku wis pane rada munggah abot banget kae. Ustaz tak cekeli kene iki, tak ngene iki. Terus pas dung Mas Maharaji. Ngono kuwi. Aku yo bukan medun gitu kan. Karena mau Vespa itu kayak arep morot kayak. Setelah perang terus kan dhuwur banget ya. Iya. Lah ning kon cedhak bangunan apa SD mbok apa kae. Mak kok langsung tak suruh ini gitu. Aku suruh mas. Wes Pak, iki wis tak suruh. Aku ya sambat abot ya Kang montore abot. Ustaz Harun bilang apa? Mas Maharaji, dakwah kuwi yo nganggo abot barang. Ngono kuwi. Nasihat banget ya toh. Makane nek ngurusi pesantren sing semene iki rintisan dari beliau itu kemudian yang ngurusi sambat abot normal saja karena memang dakwah kuwi yo abot. Golek beras kuwi abot, golek dana kuwi yo abot tenan. Dakwah ki jen abot tenan. Jenengan kok guyu ya karena seneng, karena gembira. Meskipun abot, wong kuwi nek beriman itu tetap ada harapan kegembiraan. Terus kemudian Ustadz Harun merebahkan Vespanya. Kok diturok kae? Nek jawab yo alon kae, tapi asik, itu solutif. Jalan keluar, ceng kudu ngene iki Mas Maharaji. Vespa ki nek dimbrukke, kuwi engko kan bensine mili. Ngene iki kan. Oh, bensine entek iki udah. Aku yo ora arep ngomong bensin entek gitu. Karena kan sesama sahabat itu menjaga, tidak nyinggung gitu loh, jangan melukai hatinya. Bu, Islam ini sebagian orang ada yang rusak karena fasik. Jadi dia ngerti tapi pura-pura nggak ngerti, itu orang fasik. Maka keislamannya rusak. Nah, kalau orang yang rusak itu dengan orang lain pun bisa menyakiti, bisa melukai. Jadi jangan kaget, wong wis ana dalan kok ora iso nggo liwat. Wong Islam kok ngrusak. Islam kok ngrusak. Islam kok nglarani. Mas Maharaji ditunggu sik dilit yo. Entek bensin. Montore nek wis bensine tekan untuk terus di selah muni. Masyaallah. Terus Ustadz Harun ngenteni montore bensine mili. Lungguh jejer aku ngene iki. Terus ngelus-ngelus gegerku. Aku dilus-lus, Mas Maharaji, aku bar maca kalimate Umar bin Khattab apik tenan. Tak wacake neh yo, engko diingat untuk kita. Karena kita perjuangannya tidak selesai di sini. Nanti akan dilanjutkan sama anak-anak yang kita lahirkan. Mas Maharaji. Bapak Ibu, ya wajar aku mak sentuh kelingan ya, misalnya ya kan orang baik itu kadang-kadang bersahabat baik itu kelingan sok mripate mak perentul ngembong gitu kan. Jadi ya itulah kedalaman kebaikan dalam arti iman itu ketika orang itu disatukan, disahabatkan, bahkan nanti akan dikumpulkan di surganya Allah dengan keimanannya, itu benar-benar akan terasa nikmatnya. Maka iman itu dari dunia bisa dinikmati sampai nanti kita di sana. Nah, kalau iman kita nanti hanya di sana itu tertolak. Nanti dengan keten Quran surat As-Sajdah ayat 12 nih kok. Wong-wong sing menyatakan Allah mataku melihat, Allah telingaku
mendengar, hari ini aku beriman. Lalu Allah menolak keimanannya karena iman di sana itu tak ada guna. Setelah sampai di sana, kita kan semua akan ke sana. Meskipun kita hari ini masih di sini, wong kita aslinya bukan orang sini, kita aslinya orang sana. Meskipun hari ini masih ada di sini, tapi kita pasti akan ke sana. Wong asli kita orang sana. Meskipun belum pernah ke sana, tapi kita pasti akan ke sana. Karenanya jangan meremehkan apa-apa yang ada di sini. Karena yang di sini menentukan yang nek arep nyurung pespa yo ning kene iki. Nek arep berat yo ning kene iki. Nek arep nangis yo ning kene iki. Nanti di sana sudah tidak ada lagi tangis yang bisa dinikmati kecuali tangisnya dari sini. Maka orang-orang yang menangis karena suatu yang sedang dialami itu bukan berarti itu merendahkan dirinya dan merugikan atas kehidupannya. Orang-orang yang menangis karena keimanannya itu akan lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mas Mahroji, kata Ustaz Harun, Umar bin Khattab berkata, barang siapa yang berlelah-lelah, bersusah-susah, berpayah-payah, tak ulang, barang siapa yang berlelah-lelah, bersusah-susah, berpayah-payah, tak ulang, barang siapa yang bersusah-susah, berlelah-lelah, berpayah-payah, apik iki pokoke kok awake dhewe bali saka kene iki semangatnya sudah yes sok. Barang siapa yang berlelah-lelah, bersusah-susah, berpayah-payah, urusan kebaikan, tak ulang ya, supaya kita apa? Ternasihati oleh nasihat yang sangat baik yang disampaikan Ustadz Harun yang hingga saat ini masih aku ingat. Masya Allah. Barang siapa yang berlelah-lelah, bersusah-susah, berpayah-payah dalam urusan kebaikan, Mas Maroji, lelahnya, susahnya, payahnya akan sirna. Mas Maroji ingat, lelahnya, susahnya, payahnya akan sirna. Yang tinggal adalah kebaikannya mencari dirinya dimanapun dia berada. Masya Allah, Ustadz Harun, engkau adalah orang baik yang lelahnya, susahnya, payahnya kami teruskan. Kami masih lelah di sini, masih susah di sini, masih payah di sini, meneruskan apa yang kau amanahkan pada kami. Tapi engkau, wahai Ustadz Harun, hari ini kebahagiaan kami bisa mengenang atas doa untukmu, karena engkau orang baik mengajarkan kebaikan pada siapapun di setiap kesempatan. Masya Allah, ayo baik, ayo, gitu ya, kompak ya, tak ulang ya, ayo baik, ayo. Aku menyesuaikan kamera, mundur dewe ngene. Asing nyekeli kamera ya bingung kok kadang dingin iki. Ya saya kalau ceramah duduk aja itu ya tidak terbiasa. Saya biasanya ya bergerak. Jadi nek arep ngambil gambar ya bebas saja. Aku tahu ceramah sing disyuting malah ngenek kutok iki ya. Karena panitiane waktu dhek ndak naruh iku posisiku pas. Daerah bayangke nek aku arep ngadeg, terus kamera ditinggal lunga. Nah, aku pas ngadeg ngene kan aku ora peduli karo kamera. Dikirim ke aku, Pak kok dengkul tok to iki Pak. Bapak Ibu, hidup ya lelah, hidup ya payah, hidup ya susah. Saya nyupir itu, kebetulan anak saya nggak ikut ke Semarang, jadi saya sama istri. Kemudian saya ke sini, itu tadi istri saya turunkan, langsung saya ke sini. Masya Allah, ya payah, ya lelah, ya susah. Tapi dulu Vespa itu lebih payah menurut saya. Tapi Ustadz Harun nyaman aja itu, santai aja itu, tersenyum aja itu, bahkan wajahnya tidak menunjukkan kegelisahan, bahkan getun atau kecewa, enggak itu, ya nyaman aja. Begitu dideke meneh, kuwi langsung diselaki ya muni teng 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 jalan. Terus begitu jalan, wes rada landai, Ustadz Harun bilang, Mas Maroji, itu tadi belum selesai. Apa kata Umar? Dan barang siapa yang berbangga Mas Maroji, bergembira Mas Maroji,
Kan sambil naik motor kan aku yo karo ger kayak kan kering. Berbangga, bergembira dengan perkara dosa, maka yang digembirakan atas kebanggaannya juga akan sirna, Mas Mahroji. Yang tinggal adalah kepenatan menanti dosa yang akan diterima atas kemaksiatan yang dikerjakannya. Mas Mahroji, kita berjuang terus, jangan kendur ya Mas Mahroji. Aku yaudah jawab, oh. Tapi aku ngeleh nek sarapan tinggi. Nah, saya jadi ingat namanya Mbah Warto, Nah, lalu Mbah Warto nggodoke saya itu mbuh gembili, mbuh suwek aku ora ngerti, tapi enak banget. Suwek kayaknya itu. Suwek banget. Suwek. Masya Allah. Aku makan itu, Mas Mahroji, Ustaz Harun bilang, sudah nyaman toh perutnya? Sudah. Tuh anak-anak sudah menunggu. Masya Allah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, setiap perjuangan, setiap apa saja yang kita lakukan untuk Allah, maka karena Allah, maka sungguh ada nilai di sisi Allah. Bapak Ibu, ternyata wudhu kita yang kita kerjakan tadi tidak hanya menggugurkan dosa, pula tidak hanya sebagai mudahnya untuk terbukanya pintu surga, tetapi sebagai penanda kalau kita ini adalah umat Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi besok tubuh kita ini, badan kita ini, anggota badan kita ini yang terkena air wudhu akan mengeluarkan cahaya, akan bersinar terang di sana pada hari kiamat. Lalu Allah menyeru kepada kita, ayo yang punya cahaya, ayo yang punya cahaya, ayo yang punya cahaya, ayo dimatke lawangmu sing iki ya, lawangmu ini nanti kalian semua masuk lewat sini yang punya cahaya, yang nggak punya cahaya lawangi gini. Sing ra duwe cahaya kene iki. Ning sing duwe cahaya lawangmu kene iki ya. Tak hitung ping 3 nanti semua masuk lewat pintunya sendiri-sendiri. Yang punya cahaya pintunya ini, yang nggak punya cahaya pintunya yang ini. Aja kleru. Nah, hitung ping 3 ayo ngadeg kabeh. Ayo ngadeg semuanya berdiri, semuanya. Ayo. Loh, kok orang ngadeg lagi? Ayo semuanya berdiri. Akhirnya Dia senang. semua berdiri. Kalau senang total. Geruduk. Langsung 1, 2, 3 silakan. Sing ra duwe cahaya kok melu rene iki isin. Karena ketok. Kowe iki ngopo? Wes mlebu kabeh iki, sudah pintu itu ditutup. Betapa cepatnya hisabnya Allah. Maka kalau saja kita punya amal wudhu dan wudhu itu merupakan jalan untuk mendapati satu kemuliaan karena keridhaan Allah, maka jangan diabaikan perkara amal wudhu. Mulai hari ini perbaikilah wudhu kita, karena wudhu itu adalah pintu untuk sholat kita. Dan sholat itu merupakan kunci surga daripada kita. Dan sungguh kita dianugerahkan keselamatan, asbab Allah mencintai kita. Yang tidak dicintai tidak akan dapat amal itu. Wes, Bapak Ibu, api iki pengajiane ngene wae iki ya toh, jenengan sudah dapat nasihat yang sangat baik dan kita akan melanjutkan ya kegiatan-kegiatan lain untuk mencari keridhaan Allah dari amal soleh yang kita kerjakan. Utsman, ada sahabat Utsman bin Affan itu bertanya, Utsman, lalu Pak Utsman noleh. Begitu tersenyum, aku mau bertanya, kenapa panjenengan itu sudah dijamin masuk surga, jenengan niku wis dijamin masuk surga, tapi kenging nopo, tapi kenapa jenengan kok masih beramal soleh yang sebanyak ini? Amalmu tidak hanya satu, tapi amalmu bagiku itu sungguh luar biasa. Utsman itu pernah beramal
dengan membeli sumur yang harganya miliaran. Namanya sumur Pak Ruma. Orangnya orang Yahudi yang punya sumur itu. Dijual airnya, setiap orang yang mau beli sesuka harganya. Karena saat itu orang kesulitan mencari air kecuali di sumurnya Pak Ruma itu. Wong sugih kok weruh sumur, pikirane iki langsung ngene iki. Piye ya nek sumur kae tak tuku wae. Kuwi nek wong sugih lomo, tak ulang, sugih lomo, nyenengke uripe. Tak delokke contone niki wau. Pak Ruma, pripun nek sumur jenengan kula tumbas mawon. Pak Ruma bilang apa? Ayo piye sumur kok dituku, wong dodolanku uripku ya lewat banyu. Piro wae regane tak tuku wis. Ora tak dol. Terus aku arep dodolan apa nek sumure mok tuku. Ngene wae po, tak tuku separo pripun? Separo. Nek separo ki apa ya terus kok ditembok separo ngene iki? Ya ora. Maksude dodolane gentenan. Jenengan saiki, aku sesuk. Ya. Aku sesuk, jenengan saiki. Kan wis padha wae separo. Masuk akal iki. Pak Usman kan ahli negosiasi. Ya. Wong pinter, beriman, maka jujur dan ketulusannya tak terhingga. Maka Pak Usman bin Affan tersenyum. Karena apa? Pak Ruma berkata, nek ngono ento. Lah, regane piro? Manut. Deal. Jam 09.00. Besok lagi. Besok dilanjut. Salamannya susut banget wis deal to. Wes salaman susut banget. Langsung kapan mulai? Hari ini. Sinten sing dol pertama? Ayo aku sing di sumur rumah. Ya wes. Tong hari ini Pak Ruma dodolan. Selesai rampung sore hari, besok pagi Pak Usman. Masya Allah. Wis do kumpul kabeh lho. Sik aja nimba sike. Entar. Wis nunggu wong akeh kae. Bapak Ibu, perlu diketahui ya, sumur ini sekarang milikku Usman. Karena sumur ini adalah sumur yang sudah aku beli dari Pak Ruma. Pak Ruma kemarin jualannya, hari ini saya. Jadi besok Pak Ruma lagi. Besoknya lagi saya, gitu ya. Pas ngerti toh, sumur niki hari ini milikku. Jenengan tuku karo aku. Nek sing ora iki ya rawan. Jawab hai, halo. Hai, gitu ya. Tak ulang ya. Akan Pak Usman wongnya apian. Halo. Serampung ket mau ora sini. Sumur ini milikku, wahai ibu dan bapakku. Halo. Siapkan jerigen-jerigen untuk nampung air. Karena hari ini jenengan beli kepadaku tidak bayar. Pak Ruma krungu. Waduh. Krungu itu. Bapak Ibu, hari ini air dari Usman bin Affan tidak membayar alias gratis. Makanya sampean nggo wadah aja siji, loro. Nek sesuk bayar, saiki gratis. Sesuk bayar. Saiki ayo Pak Usman, Pak Ruma langsung ini ki, wah jan kentir tenan. Elok tenan aku yang diakali, orang ngakali. Iki jual beli halal, sah. Deal Apik. Wes, saya suwe, saya rapayu, jarang sing tuku karena orang sudah punya tandunya masing-masing. Apa? Tandonnya masing-masing. Iya, double. Sesuk bayar ya kan? Saiki yo mikul akeh kae. Aku nggone akeh, sesuk bayar ya kan? Wah, neng di wis tersiar kabar kalau sumur rumah sekarang sebagian dibeli Pak Usman. Wes singkat cerita,
rumah datang ke rumahnya Utsman bin Affan. Utsman, pinter tenan kowe ngakali aku ya toh. Orang ngakali, kowe apike jan didol kabeh wae. Mula uga aku arep rene arep perkara kuwi. Ning iki regane kok berlipat-lipat. No problem. Piro jalukmu, bayar deal, rampung, selesai. Sumur itu hingga sekarang masih ada guna dan manfaatnya sebagaimana pesantren ini. Meskipun Ustadz Harun itu sudah bersama kita lama dan mendahului kita menuju ke sana dan beliau baik di sana, insya Allah bi barakati al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Saya sangat nggih Pak Utsman bin Affan. Masya Allah. Akhirnya Pak Utsman itu ditanya, Utsman, jenengan itu orang ahli surga, sudah dijamin menantu Rasulullah, jenengan itu bejo banget uripe, wis dijamin mlebu swarga, menantunya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu sahabat itu bertanya, aku mau bertanya, napa sing arep ditakokke? Kok jenengan ngamale tasih kathah sanget niku maksude napa? Wong wis dijamin mlebu surga kok isih ngamal saleh. Jawabe pripun? Ngene iki kok jawabane apik ya. Memang aku dijamin masuk surga. Tapi sinten sing jamin kula selamat aman dari perkara siksa kubur niku sinten? Sing jamin kula selamat aman dari perkara siksa kubur niku sinten? Wong Kanjeng Nabi niku lewat kuburan niku nate mlepah kurma sing teles disuwek jadi loro pak. Kemudian diceblok ya klok klok. Lalu sahabat Nabi bertanya, "Ya Rasul, kok jenengan lakoni kados mekaten napa?" Iki lho wong sing ning jero kuburan iki nembe disiksa. Lah, disiksa mergo napa? Iki lho senenge ngene iki lho. Ngene. Senenge adu domba alias ngelek-elek wong diadu alias tombak ejojokan. Tombak ejojokan. Tombak ejojokan. Tombak ejojokan. Senenge ngelek-elek wong, memaki-maki wong. Coba jenengan nak nonton ning media sosial niku, isine elek kabeh komentare. Niku sing neleni bayi niku. Aku ndelok komentare iki elek kabeh. Kayak kapan ya aku ngisi pengajian, istriku tak ajak, panitiane ra tak kae ngerti. Istriku pokoknya menyelinap gabung karo ibu-ibu, ra ngerti nek sing dijak. Sing dijak ngene iki. Ngene iki kok. Bojoku rampung pengajian, Pak. Kowe mau salam terus sebelahku kuwi nek ngelek-elek jenengan kuwi saka salame jenengan nganti pengajian rampung jenengan kuwi dirasani. Lah sing ngrasani jenengan kuwi ora ngerti nek aku sing ning sebelah dheke niku sing dijak ngrasani aku ya nggih ya tok ya. Tapi kan dia nggak tahu kalau itu istriku. Lah terus piye mak? Dhek ngerti ra akhire? Ya enggak, waktu rampungan pengajian aku metune bareng, tapi aku terus mandek sike lendetan nunggu nek wis dhek ora ngerti, terus aku ngendap-ngendap mlebu mobil jenengan. Tadi dhek ora ngerti. Mak dhek ngerti aku bojo jenengan. Kaya ngopo rasane atine dadi gelo nglarani masyaallah. Bapak Ibu,
Aja ngrasani, aja nglarani nggih. Alhamdulillah. Ning nek kepeksa ngrasani, nglarani. Kepeksa ngrasani, nglarani, sengaja utawa ora sengaja, muga-muga rontok dosane mergo wudu ya. Karena wudu itu menggugurkan dosa, gitu. Wudu itu menggugurkan dosa. Mudah-mudahan kalau kita ini berbuat salah tapi nggak sengaja ataupun sengaja, dan mudah-mudahan Allah memaafkan dosa dan salah kita asbab amal wudu kita. Apik lagi. Nggak sampai nangger bareng ngrasani terus wudu. Ya, ngene iki. Ya ora ngono kuwi carane kan. Ya kita hanya berharap saja karena kita nggak bisa menghindar. Ambok sampean menengo wae ketoke, guyang-guyu ketoke. Awong sing lungguh ngarepan jajar bojo kuwe ketoke. Ketoke yo pengajian ning bul ngene iki ya toh. Makanya kita tersenyum, bahagia, gembira ketoke. Ning kan hati kita nggak tahu siapa kita. Nah, perkara dosa hati kita juga yang demikian, mudah-mudahan juga rontok asbab amal wudu. Wis iki wis apik banget, wis nyantol banget, dan kita nanti pulang itu nek wudu jadi merasa bahwa ini tidak sekedar membasuh, tetapi ini menit berikutnya kita akan menghadap Allah dengan cara takbir, rukuk dan sujud, menyembah Allah dimulai dari wudu kita. Dan amal wudu kita sangat berguna dan bermakna karena yang kita kerjakan adalah kebaikan, dan orang-orang yang melolong-lolong minta tolong berada di dalam kubur itu, mereka minta kembali lagi ke dunia. Allah kembalikan lagi aku ke dunia meskipun aku sebentar saja. Masya Allah. Ketoke kok kayane jare mau wis arep rampung. Jarene ketoke mau wis arep rampung. Can ustaz kayaknya bayi tenan. Akhirnya awalnya apik, ning tengahnya dadi ora apik, bahkan akhirnya dadi apik. Iso wae akhirnya malah dadi elek iso. Makanya kan sampean kok sesuk karo aku kuwi ustaz e. Kuwi. Turun arep rampung kok malah suwe banget. Jadi nek karo aku dadi niteni banget ae. Bahkan diumumke sapa to ustaz e? Wah, biasa kan kok beler-beler lho yo kan mbok nganti. Ketoke sarep rampung, bol malah tekan kuburan barang ya. Ya karena memang itu pintu yang harus kita masuki, dan kalau kita tidak sampaikan nanti saya keliru. Saya harus nyampaikan, ngguyu kaya apa amalmu, kaya apa amal kita seperti apa banyaknya, tapi kubur tidak bisa kita hindari. Makanya kita harus terus menambah rasa syukurnya karena keimanan kita pasti berguna di alam kubur itu. Coba, apakah pernah berpikir kalau Kang Puji Hartono menyampaikan pengajian di Purwodadi, yang disampaikan tak sampaikan lagi loh, kok berulang-ulang. Beliau itu katakan kubur itu gelap. Kang Puji itu sampaikan, Bapak Ibu, hari ini mau saya sampaikan kabar kubur. Kabar kubur, gitu. Beliaunya masih ada. Takoni ngono ora percaya, ya kan? Dan apa? Tak cari itu sumber yang disampaikan beliau, ketemu semua. Dan kubur itu gelap tenan. Amalnya ya sholat lail. Waktu itu Kang Puji katakan gitu. Tak cari sholat lail itu sholat apa? Tak cari, ternyata termasuk tarweh. Barang itu termasuk itu. Nah di bulan Ramadan itu tarweh. Kalau di luar tahajud, misalkan dikatakan seperti itu karena wis bar tangi turu misalnya. Tak cari lagi karena apa? Kubur itu tidak hanya gelap juga sepi. Ternyata sepinya kubur itu menyiksa, dan amalnya ternyata membaca Al-Quran. Begitu saya cari, ternyata amal yang bisa orang itu terhindar dari perkara siksa kubur dari sepinya itu, maka membaca Al-Quran, tidak hanya lafal yang ada di ayat-ayat Al-Quran, tetapi
lafal yang terjaga kalimat termasuk subhanallah. Awalnya dhewe kan tahu ya melafalkan subhanallah. Terus apa lagi? Alhamdulillah. Ditambah apa lagi? Allahu akbar. Ditambah astagfirullahaladzim. Ditambah la ilaha illallah. Itu ternyata tanaman surga. Jadi ditanamnya itu di sini dunia, nanti akan kita petik hasilnya di surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan kalimat-kalimat itu ternyata adalah merupakan doa. Dan masya Allah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sedemikian banyak apa yang kita sampaikan begitu berlebihan, maka tidak lagi ada gunanya. Ngelepeh uang grungok kayak aku kayak rampung-rampung kayak aku mesti tambah nek kayak tambah. Alhamdulillah, Ustadz Mahruzi Qadri kita doakan insya Allah panjang umur, diberkahi oleh Allah dengan kasih sayang yang sempurna. Keluarganya selamat, damai, tentram, dan sejahtera. Berkelimpahan rohani, berkelimpahan harta, dan lebih suka memberi daripada menerima. Sakinah mawaddah warahmah birahmatika ya arhamar rahimin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat. Allahumma qawwil Islam, Allahumma qawwil iman, Allahumma syarafin abdalimin, Allahumma ja'alna min ummatin sayyidina Muhammad. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan, wa a'udzubika minal ajzi wal kasal, wa a'udzubika minal jubni wal bukhl, wa a'udzubika min ghalabati daini wa qahri rijal. Allahumma kfini bihalalika an haramik, wa aghnini bifadlika amman siwa. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Rabbi habli minas sholihin, Rabbi ja'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana ighfirli wa li walidayya wa lil mu'minina yauma yaqumul hisab. Bapak Ibu tundukkan pandangan, berdoa sendiri-sendiri. Saya baca Asmaul Husna. Ya salam, ya salam, ya salam, salimna, ya Rahman, ya Rahman, ya Rahman, irhamna, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Rabbal Alamin. Ya Allah, Bapak Ibu kami yang telah tiada lapangkan kuburnya, ampuni dosa-dosanya, catat sebagai calon penghuni surga Firdausi A'la, dan bebaskan dari siksa kubur sampai kami bertemu beliau-beliau di surga. Ya Allah, anak-anak cucu kami yang hatinya keras lembutkan ya Allah, jadikan hatinya bertauhid, jadikan hatinya sayang kepada keluarga besarnya. Ya Allah, mudahkan kami mempelajari Al-Quran, mudahkan kami membaca Al-Quran setiap hari, mudahkan kami memahami Al-Quran, mudahkan kami mengamalkan Al-Quran, mudahkan kami mendakwahkan Al-Quran, mudahkan kami menghafalkan Al-Quran, dan jadikanlah kami istiqomah dengan petunjuk-petunjuk Al-Quran sampai kami husnul khatimah. Ya Allah, banyakkan rezeki kami yang halal, jauhkan kami dari terlilit hutang dengan rezekimu yang banyak dan halal.
Semoga kami dapat melunasi kewajiban-kewajiban kami. Ya Allah, semoga pesantren Al-Hikmah ini ya Allah, Engkau berkahi yayasannya, Engkau berkahi pengurus-pengurusnya, Engkau berkahi asatidahnya, Engkau berkahi jamaah yang hadir pada kesempatan kali ini ya Allah. Engkau berkahi keluarganya, jadikan selamat, damai, tentram dan sejahtera. Rabbana atmim lana nurana waghfir lana innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Tak bagi hadiah dulu. Ibu-ibu, ini ada yang dapat hadiah ini. Jangan nunjuk-nunjuk ya, tak lihat sing wajahnya sedih, tak kasih. Ini alhamdulillah ada 7 hadiah ya. Yang pertama, ibu-ibu yang datang pertama kali urung ana wong. Ibu-ibu yang datang pertama kali urung ana wong. Oh, enggak ada. Gus Fatih besok nampaknya yang datang suruh absen. Berarti yang absen pertama besok kayaknya tak kali 1 juta. Nek aku ora lali. Sing datang pertama kali lho. Ya wajar lho, ora jam 3 esuk wis nang kene-kene. Wajar. Ya, besok yang akan datang Sabtu pertama, yang datang pertama kali dapat hadiah 1 juta. Tanda tangan bismillah. Yang sekarang enggak ada ya? Sekarang enggak ada. Ibu sehat? Ada keluhan apa? Enggak ada. Nah. Ibu enggak boleh nunjuk-nunjuk. Ibu enggak boleh nunjuk-nunjuk. Yang Ibu asam lambung? Oh iya. Oh iya, siap. Asam lambung. Siap. Suka itu nanti apa namanya? Kartunya itu untuk door prize. Nanti masuk ke PMJ tanggal 8 Mei, dicemplungkan nang kotak door prize, nanti diundi. Ini bukan riba, uang undian ini hanya untuk ngundi uang uang door prize-nya dari keluarga saya, dari keluarga Bapak Puji Hartono. Bukan dari kumpulan jenengan sewu diundi, kuwi jenengane riba itu. Aku wingi wis junek-unek ki lho Kang karo netizen. Kang Puji dol-dolan madu. Dodolan madu piye? Madu produksine 50 didol 50. Malah ana sing malah wingi ana sing kenyang 104 tuh. Ngece tenan. Ibu-ibu yang Ibu sakit apa? Sehat. Kalau sehat, kasihkan orang yang sakit asam lambung. Ibu kasihkan. Ibu. Oh ya sudah diminum. Ini. Ibu apa? Apa? Kakinya? Oh ibu. Oh boleh. Oh? Bapak-bapak. Oh ya Masya Allah. Aku rada sengit ya bapak-bapak ini. Bapak-bapak, Masya Allah. Bapak-bapak yang punya darah tinggi, Masya Allah. Darah tinggi Pak, Insya Allah sehat ya Pak. Ya. Mana lagi? Masya Allah. Oh, kamu darah tinggi juga. Kowe jaluk Pak jaluk Pak Akbar kan kowe. Jaluk Pak Akbar nanti. Satu lagi darah tinggi. Oh iya. Ya iki ya kayak iso gawe jantung, darah tinggi, asam urat, wasir, ra iso lho iki mari yang kuwi. Insya Allah. Moga taat. Bismillah. Wis entek-entek. Ibu bawa apa yang datang sedikit tadi 3 saja. Sing 4 ibu-ibu. Ibu untuk yang bapaknya di rumah itu ya. Ibu apa? Oh, ini Bismillah.
Lah kok sing ora entuk sedekah piye tuku kae lho wis tak sediake nang mobil padakan kene dodolan ya ibu-ibu silakan ini harganya 100.000 nanti Bu beli bayar 50.000 ojo bisa nawar 100 papat yo maraye mosok Pak nggih nanti yang anu beli di mobil itu Almas merah marun itu ya yang ada tulisannya Pesantren Masyarakat Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.